Saya pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian rancangan bujur sangkar Latin, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan bujur sangkar Latin, dan model linear dalam rancangan bujur sangkar Latin. Yang pertama, pengertian rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL merupakan rancangan percobaan yang desainnya berbentuk bujur sangkar dan perlakuannya menggunakan simbol-simbol huruf Latin kapital. Misal A, B, C, D, dan seterusnya. Rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL digunakan apabila percobaan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks. Artinya, kondisi keheterogenan unit-unit percobaan tidak bisa lagi dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman saja. Karena rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah, yaitu arah baris dan arah kolom. Yang kedua, keuntungan rancangan bujur sangkar Latin adalah yang pertama, mengurangi keragaman galat dari dua arah. Yang kedua, analisis mudah memperbanyak kesimpulan dari perlakuan baris dan kolom. Yang berikut beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan rancangan bujur sangkar Latin adalah yang pertama, harus sama jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Hal ini menyebabkan penggunaan RBSL tidak efektif bila perlakuan dalam jumlah besar. Yang kedua, jumlah perlakuan yang terlalu kecil menyebabkan galat percobaan menjadi besar. Secara umum, jumlah perlakuan pada rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL antara 4 sampai dengan 8 perlakuan. Yang ketiga, perlakuan hanya sekali pada baris dan pada setiap lajur atau kolom. Yang berikut, model linear dalam RBSL. Model linear aditif secara umum untuk percobaan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL adalah pengamatan perlakuan ke K baris ke I dan lajur ke C sama dengan rataan umum tambah pengaruh baris ke I tambah pengaruh lajur ke C tambah pengaruh perlakuan ke K tambah pengaruh acak pada perlakuan ke K baris ke I dan lajur ke C. Saya pemateri 2 akan membahas tentang asumsi, hipotesis, dan tabel analisis ragam. Yang pertama, asumsi. Asumsi untuk pengaruh perlakuan tetap adalah sigma RT sama dengan 0, sigma KI sama dengan 0, sigma beta I sama dengan 0 dan ekuivalen CK dikurang N sama dengan 0, PI pangkat 2. Asumsi untuk pengaruh perlakuan acak adalah pengaruh perlakuan ke K kurang 0 dalam kurung 0, QR kuadrat. Pengaruh baris ke I kurang N dalam kurung 0, QA kuadrat. Pengaruh lajur ke J kurang N dalam kurung 0, IQ beta kuadrat. Pengaruh acak pada perlakuan ke K baris ke 1 dan lajur ke J kurang N dalam kurung 0, Q kuadrat. Yang kedua, hipotesis. Bentuk umum hipotesis yang diuji adalah hipotesis H0 model tetap pengaruh perlakuan 1 sama dengan pengaruh perlakuan kedua sampai dengan pengaruh perlakuan ke R sama dengan 0. Model acak adalah Q T kuadrat sama dengan 0. Tidak ada keragaman pada populasi keragaman. Q T kuadrat lebih besar dari 0. Ada keragaman pada populasi perlakuan dan seterusnya dapat kita lihat pada tabel. 3. Tabel analisis ragam. Struktur tabel analisis ragam untuk percobaan rancangan bujur sangkar Latin dapat disajikan sebagai berikut. Sumber keragaman
perlakuan derajat bebas R kurang 1 jumlah kuadrat JKP kuadrat tengah KTP F hitung KTP per KTG F tabel FT 0,05 FT 0,01 dan seterusnya dapat dilihat pada tabel. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang perhitungan dan pengujian hipotesis. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat atau KT, di mana jika ingin menghitung FK, maka rumusnya FK sama dengan Y pangkat 2 bagi R. Jika ingin menghitung JKT, maka rumusnya JKT sama dengan sigma I sama dengan 1, sigma J sama dengan 1, sigma K sama dengan 1, Y kuadrat J kali K kurang FK. Dan JKP sama dengan sigma K sama dengan Y kuadrat 00 kali K bagi R kurang FK. Jika B sama dengan sigma I sama dengan 1, Y kuadrat 00 kali 0 bagi T kurang FK. KKL sama dengan sigma J sama dengan Y kuadrat 00 kali 0 bagi R kurang FK. Dan JKT sama dengan JKT kurang JKP kurang JKB kurang JKL. Yang kedua, menghitung kuadrat tengah. Yang pertama, KTP sama dengan JKP bagi DBP. Yang kedua, JKB sama dengan JKB bagi DBB. KTL sama dengan JKL bagi DBL. KTG sama dengan JKG bagi DBG. Yang ketiga, menentukan F hitung. Yang pertama, F hitung perlakuan sama dengan KTP bagi KTG. FHB sama dengan KTB bagi KTG. FHL sama dengan KTL bagi KTG. Yang berikut pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ditetapkan dengan mengacu pada yang pertama, hipotesis pengaruh perlakuan. Jika F hitung atau perlakuan sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tetapi sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Yang kedua, hipotesis pengaruh baris. Jika F hitung atau F baris sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tetapi jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Dan yang ketiga, hipotesis pengaruh lajur. Jika F hitung atau lajur sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tetapi sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima.